Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman di channel Sangga Syubhat TV, ya balik lagi pada kita, sama kita di sini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul lagi nih Ustadz. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair. Seperti biasa Ustadz. Kopinya mana nih? Belum datang. Ya. Saya kali ini mau bahas ini lagi Ustaz. Mungkin saya mau nanya ya terkait yang belum pernah kita bahas, mungkin ISIS. Ya. Jadi ya mungkin beberapa bulan yang lalu ya ada faktanya di sebuah daerah ada pengeboman gitu. Pengeboman itu dilakukan oleh orang-orang yang terafiliasi dengan ISIS gitu. Dan juga yang seperti kita tahu ya, yang sejak awal kemunculannya gitu, ISIS itu kiprahnya seperti apa? Itu apakah yang dilakukan oleh ISIS sekarang itu sama dengan pemahaman takfir gitu? Gimana Ustaz? Tanggapannya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Mengenai ISIS, dari awal kemunculannya saja para ulama sudah memperingatkannya. Muncul beberapa kejanggalan, bahkan keanehan dari ISIS, karena mereka begitu bersemangat memerangi orang-orang yang mereka anggap murtad daripada memerangi orang-orang kafir. Sebagaimana yang terjadi di Suriah, ya. Mereka malah semangat memerangi front-front mujahidin yang sedang betul-betul berada dalam front peperangan melawan Rusia, Iran dan pasukan Bashar Assad di Suriah daripada dan mereka lebih semangat memerangi mujahidin ini daripada memerangi pasukan-pasukan tadi. Ya, kafir tadi Rusia, kemudian Iran, ya, dan pasukan Bashar Assad. Dengan dalih memerangi orang murtad lebih utama daripada memerangi orang kafir asli. Nah, dianggap kaum muslimin murtad. Nah, kenapa mereka murtad ya? Karena mereka kafirkan. Kenapa mereka kafirkan? Nah, karena salah satunya mungkin tidak mau berbaiat dengan imam mereka dan semisalnya. Ya, sehingga berakibat kepada pengkafiran secara serampangan. Makanya diantara asas manhaj Khawarij yang sering diulang-ulang oleh para ulama, takfirul muslimin bighairi haq wastihlalu dimaihim bidakan, yaitu mengkafirkan kaum muslimin serampangan tanpa alasan yang benar dan menghalalkan darah mereka. Nah, ini landasan Khawarij. Oleh karena itu para ulama kibar kita ya, semisal Syekh Saleh As-Suhaimi menyatakan tentang ISIS ini, mengenai Daesh ini, kata para ulama di antara Syekh Suhaimi mengatakan al-gharab nasya'uhum aslan, baratlah yang membuat ISIS asalnya, sawaun bitariqin mubasyirin au bighairi mubashir, apakah langsung atau tidak langsung. Para ulama yang lainnya mengatakan Daesh mengenai ISIS seperti ini dasisatun amrikiyatun litaswiyatil Islam wal muslimin, itu penyusup Amerika bahkan untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Dan ISIS itu memang seperti Khawarij. Khawarij itu sifatnya apa sih? Sebagaimana yang disifati oleh Rasulullah SAW, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka membunuh orang Islam dan membiarkan penyembah berhala. Amerika atau siapapun yang selamat dari ISIS. Namun kenapa mereka begitu frontal semangat memerangi kaum muslimin yang dicap sebagai murtad? Dan apakah betul kaum muslimin yang mereka kafirkan murtad? Pembatal keislaman apa? Ya. Dan ini berbahaya sekali. Oleh karena itu kita nasihati ya kepada semua teman-teman yang siapapun yang mendengar, agar jangan coba-coba ya mendekat kepada pemahaman ISIS ini. Apakah yang nyerempet ke ISIS atau memang yang ISIS asli? Ya, karena sangat riskan sekali. Akan adanya ajakan seruan mengebom, ini salah satunya dari siapa saja yang disinyalir bagian dari mereka atau yang terafiliasi dengan mereka. Karena ajakan ngebom ini cuma dari dua pihak aja. Pertama memang dari orang-orang yang punya pemikiran seperti itu, dan satu lagi ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari situ, dan dia bukan dari golongan yang pertama tadi, tapi dari golongan yang kedua yang kita mungkin sudah sama-sama tahu ya siapa mereka ini. Ya, jadi teman-teman semuanya hati-hati.
ngebom itu ya, itu bukan seruan dakwah Islam, bukan jihad Islam ya. Terlebih lagi yang dibunuh itu siapa sih? Terkena kaum muslimin. Dan kalaupun ya niatnya ingin berjihad, ada fikih jihadnya, fikih jihad disebutkan oleh para fuqaha, tahapan-tahapan berjihad. Jihadnya mau jihad apa ini? Jihad hujum atau jihad difa? Ada fikihnya. Sekarang yang dilakukan ngebom bunuh diri itu jihad dari yang mana nih? Hujum atau difa? Ya. Taib. Yang berikutnya juga mungkin teman-teman yang sudah menjadi simpatisan ISIS, simpati dengan ISIS karena melihat kekufuran atau segala macam dari kemungkaran yang ada. Lihat, kalaupun mau ngelawan ada fikihnya juga. Salah satunya ialah fikihnya yang dijelaskan oleh para ulama, kemudorotan atau mafsadat, kerusakan yang ditimbulkan dari melawan nggak boleh lebih besar daripada bertahan di bawah kemungkaran yang ada. Kita berada di bawah sistem yang kufur lah. Ya. Mudorot nggak? Mudorot. Mafsadat nggak? Mafsadat. Tapi kalau kita ngelawan dengan ngebom, mafsadat lebih besar? Lebih besar. Azam. Nah, itu berarti nggak memenuhi syarat. Ya. Nah, ini yang harus dipikirkan. Jadi ya, kalau kita memang mau berislam, ya udah kita belajar agama, mengamalkan apa yang kita bisa sampaikan, bersabar dalam gangguan atau rintangan dalam menyampaikan dalam dakwah ini, selesai. Adapun ajakan-ajakan ngebom, ini hati-hati. Ya, hati-hati terkait hal ini. Dan ya, itu kita sudah sering sampaikan juga ya, bahwasanya bukan hanya orang-orang yang disinyalir terafiliasi dengan ISIS, dan ada juga pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari situ, yang dengan adanya kasus teror bom mereka akan diuntungkan. Keuntungan apa? Duniawi, sekaligus keuntungan lainnya, yaitu terdiskreditkannya Islam, Framing. semakin tercorengnya Islam, ya, semakin buruknya citra dakwah, dan semakin dipersempitnya ruang dakwah dan seterusnya. Itu yang mesti kita pikirkan. Jadi begitu Bang Ainur. Tadi yang dikatakan para ulama sudah ada mensinyalir bahwa itu ada bentukan dari Amerika. Iya, Itu Suhaimi yang sepertinya mengatakan. dia pasti punya data yang kuat gitu ya. Iya. Nah, kalau saya hubung-hubungkan mungkin bisa gini Ustaz. Kayak zaman dulu yang Snooker Ground itu kan merusak Islam dari dalam. Mungkin itu mereka mempelajari Islam juga. Oh si iya. Si Amerika itu Ya, dengan cara mungkin seperti ini gitu. Si Belanda itu aja belajar Islam sampai ke Mekah. Iya. Sampai menikahi anak tokoh agama di Indonesia sini. Apalagi sekelas ya udah selevel Amerika yang punya jaringan begitu kuat dalam mengontrol kaum muslimin, dalam memetakan kekuatan kaum muslimin, ya tentu mereka lebih mampu lagi daripada sekelas VOC Belanda. Kan bukan begitu? Lebih canggih lagi. Ya, lebih canggih lagi, lebih tertata lagi. Dan gerakan-gerakan ISIS itu sebenarnya terbaca oleh para ulama. Kenapa kok mereka begitu antusias sih menyerang kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, daripada memerangi orang kafir betulan? Kenapa? Ada apa ini? Ya, dan kok mereka begitu mudah mengkafirkan kaum muslimin yang tidak bergabung dengan mereka? Ada apa ini? Oleh karena itu bukan hanya sekedar paham-paham ekstrim khawarij saja yang disinyalir oleh para ulama, tapi lebih dari itu. Lebih dari itu, ya, para ulama ini mengkhawatirkan mereka ini adalah penyusup dari Amerika dan pihak-pihak Barat yang memang ingin menghancurkan Islam dalam kampanye perang global mereka terhadap Islam. Sekarang kan saat ini perang global mereka terhadap Islam apa? Melawan terorisme. Kan sudah berhasil sekarang. Kalau disebutin teroris pasti kaum muslimin. Sedangkan orang yang ngebunuh polisi, ngebunuh TNI, ngebunuh sipil di Papua sana, nggak ada. Nggak disebut teroris, disebut KKB. Apa itu? Kelompok kriminal bersenjata. Kenapa nggak disebut teroris? Padahal mereka betul-betul melakukan teror. Bahkan yang diteror aparat, polisi, BRIMOB, ya, sipil, bahkan TNI, itu betul-betul mengancam kedaulatan negara, kan begitu. Apalagi mereka di bawah OPM, ya, Operasi Papua Merdeka, memang benderanya separatis betul-betul. Kenapa nggak disebut terorisme? Nah ini ya, ini karena memang ingin menyematkan teroris itu hanya pada satu merek, yaitu Islam aja. Yang ini harus kita lawan. Dengan apa? Dengan aksi-aksi dakwah kita.
terus membantah pemikiran mereka, perang pemikiran seperti ini. Kita bisa apa di medsos, kita bisa apa di YouTube, kita bisa apa. Jangan lihat hasilnya, tapi apa yang kita upayakan. Sudah maksimal atau belum? Sudah sesuai dengan prosedur atau belum? Begitu. Adapun hasilnya serahkan pada Allah. Begitu Bang Ainur. Siap, Ustaz. Jazakallah khair. Wa iyyakum.